Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Eka. Hai teman-teman, kembali lagi di konten gue hari ini. Hari ini gue mau bikin tutorial makeup. Hari ini makeup look sambil ngobrol-ngobrol, cerita-cerita sedikit ya. Sebenarnya aku mau share soal review penerbangan new normal kemarin tentang bulan Juli, karena aku terbang bareng anak aku ke Sumatera. Jadi aku pengen share sebenarnya sambil kita ngobrol, sambil bikin tutorial makeup ya teman-teman ya. Oke, langsung aja. Sebelumnya jangan lupa like dulu, di komen, kemudian di subscribe di sini. Oke, jangan lupa biar tahu notifikasi kalau aku bikin video-video baru ya teman-teman. Oke, let's go. Oke, yang pertama langsung aja ya teman-teman ya. Aku hari ini mau pakai primer. Tadi udah pakai, kebetulan pagi udah pakai skincare tadi pagi, jadi udah pakai apa namanya, sunscreen. Jadi aku mau langsung pakai foundation aja. Aku pakai Fit Me foundation langsung aja ya guys. Oke, langsung sambil ngobrol, sambil cerita-cerita juga ya. Nah, waktu itu kan aku melakukan penerbangan ke Sumatera karena ada urusan mendadak, jadi memang harus pulang. Dan itu kondisinya ketika new normal ya teman-teman ya. Aku pulang ketika new normal, dan tahu kan syarat wajibnya untuk melakukan penerbangan di new normal kan harus melakukan rapid test ya. Dan aku melakukan rapid test. Kebetulan aku berangkat berdua sama Nala doang, anak aku, karena bapaknya nggak bisa ikut. Ada kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan juga, jadi papanya tidak bisa ikut. Jadi yang berangkat aku sama Nala doang. Berangkatlah kita. Sebelumnya kita melakukan rapid test dulu di lab Cito di daerah Pondok Indah, melakukan rapid test ya. Kemudian aku tadinya mau share hasilnya seperti apa bentuknya, tapi aku pikir teman-teman udah pada tahu ya, itu biayanya 250.000 ya. Itu waktu bulan Juli kan rapid test masih lagi mahal-mahalnya banget ya, 250.000. Kemudian sebelumnya karena aku udah cek 250.000. Kemudian berdua Nala berarti 15.000 ya. Itu dulu dan tiket dan itu sebenarnya ada infonya bahwa di Bandara Soekarno-Hatta itu bisa melakukan rapid test juga. Hanya aku itu tipe yang tidak mau ribet ketika mau berangkat, jadi mendingan prepare di rumah aja deh. Maksudnya segala sesuatunya itu udah beres di rumah, udah siap, kita tinggal berangkat, tinggal jalanin prosedurnya aja udah gitu. Nggak usah yang di sana rapid dulu ribet. Terus belum lagi kondisi pandeminya itu kan, buat kita tuh pengennya nggak pengen deket-deket orang gitu, jadinya pengennya clean antara kita aja gitu kan. Kemudian protokolnya juga sama kayak di sana, wajib pakai masker, ketat banget deh. Itu kan waktu itu Juli, itu kan Juni kan new normal udah mulai ya, pembukaan penerbangan. Kemudian apa namanya, bukan penerbangan. Kemudian banyak polisi, maksudnya banyak yang mengawasi di sana tuh, banyak banget yang mengawasi di Bandara Soekarno-Hatta itu, banyak banget yang ngawasin. Kemudian Nala juga pakai masker karena Nala umurnya udah 2,5 tahun ya, jadi wajib banget pakai masker. Pakaiannya kayak biasa aja kan, panjang, nggak usah terlalu ribet. Yang penting jaga kondisi tubuh aja, jangan sampai sakit aja. Kemudian balik lagi tadi, hasil rapid test udah itu dicek dulu di sana. Kemudian check in kayak biasa, melakukan penerbangan. Kemudian download e-hak elektronik healthy
Care, ya itulah pokoknya ya namanya ya. Download itu berupa data isi pribadi sama data Nala juga. Jadi yang berangkat 2 ya gue isi 2, isi gue sama isi Nala juga. Kemudian download itu sebenarnya nanti ketika setelah sampai bandara di Jambi baru dicek EHAC-nya itu, karena itu kayak tracking perjalanan kalau nggak salah deh. Oke, udah gitu aja. Kemudian gue naiknya pesawat Citylink. Jadi tengah bangkunya kosong, memang benar-benar kosong. Satu seatnya itu dikosongin, jadi bisa, tapi karena gue sama gue jadi gue duduknya deketan. Dan sambil kita lanjutinnya makeup-nya, nggak tahu hari ini tuh mau bikin makeup sambil ngobrol-ngobrol aja, sambil sharing. Sebenarnya ada di Instagramnya gue juga ada tuh, gue kasih di highlight gitu ketika gue melakukan penerbangan kemarin. Worry, iya, takut kayak gue udah lama gak keluar gitu. Serem sih, takut sebenarnya, tapi karena kemarin kebutuhan yang memang benar-benar harus melakukan penerbangan ke Sumatera dan tidak bisa ditunda, makanya mendadak kan, jatuhnya mendadak gitu kan, berangkat ke sana itu mendadak. Ya udah deh, akhirnya berangkat deh sama anak gue, berangkat itu. Terus apa lagi ya, sampai di sana karena di sana masih zona hijau ya waktu itu Juli itu, maksudnya yang terkonfirmasi positif itu belum banyak. Jadi apa ya, waktu itu ya Juli itu ya, jadi nggak begitu takut doang. Justru ketika di Jakarta kan, saking gue nggak pernah keluarnya sama Nala, mana gue sama suami gue nggak pernah keluar tuh bener-bener cuman supermarket, sayur doang, udah kebutuhan sehari-hari gitu doang gitu. Terus udah kayak sampai sana kayak ini semua berjalan kayak biasa aja, maksudnya karena di sana yang terkonfirmasi COVID-19 atau yang positifnya nggak terlalu angkanya tinggi kayak di Jakarta, jadi fine aja. Kita sempat jalan-jalan ke mall, terus kita sempat jalan-jalan ke tempat wisatanya juga cuma di seputar kayak Gentalar sih doang. Terus mall, Nala kan main playground udah lewat dari bulan Januari kan, ada dari Januari bener-bener gak keluar. Februari kan masuk corona di Indonesia, puncaknya Maret PSBB total gitu kan, jadi bener-bener gak kemana-mana. Oke. Itu aja sih sharing-sharingnya, karena emang mengingat apa ya, hal-hal yang menurut gue ketika lo melakukan perjalanan new normal itu, untuk traveling silakan fine aja, tapi buat gue pribadi untuk saat ini mendingan lebih bersabar aja dulu, nggak usah kemana-mana, better di rumah aja, nggak usah ngoyobat pengen keluar, ngoyobat pengen ke kemana gitu ya. Tapi kalau mendesak banget, jadi gue ngomong ini ya, maksudnya gue pulang itu kemarin bokap gue masuk rumah sakit, dirawat sekitar kurang lebih 1 minggu, jadi gue harus pulang karena kondisi beliau drop, makanya gue mendadak harus pulang gitu ya. Bukan karena gue pengen jalan-jalan, atau tadinya memang kalau nggak ada corona kita pengen balik ke Sumatera, pengen liburan sama suami gue, pengen jalan-jalan gitu, malah pengen ke Sumatera, pengen ke Bengkulu, pengen ke Padang atau jalan-jalan gitu. Tapi karena kondisinya tidak bisa, ya udah ternyata ada hal yang bikin gue mendesak untuk pulang, jadi gue harus pulang gitu. Udah gue pulang deh. Jadinya balik. Sambil ngobrol-ngobrol aja, ini ngobrolnya dulu nih. Ngobrolnya ngidul karena udah lama gak bikin konten ya guys. Karena emang
selama di rumah juga full, suami kan WFA, jadi ngurusin hal-hal yang memang harus diurusin, urusin anak, urusin rumah ya, dan segala macamnya. Cuma ngobrol-ngobrol aja. Terus protokol kesehatannya wajib banget. Kalau di mana-mana mah masker dibuka dikit aja nggak boleh tegur. Justru terakhir gue ke Soekarno itu yang pas balik katanya kalau sekarang malah denda kan ya, kalau misalnya pakai masker nggak sesuai kan malah denda kan. Nah, jadi memang harus protokol kesehatannya juga diikuti gitu biar tidak salah. Maksudnya demi kebaikan bersama juga sih sebenarnya, bukannya buat si bapak satpol pp-nya atau tapi buat bersama juga untuk menurun angka COVID-19-nya. Oke. Kemudian kita langsung aja ke bagian alis ya guys. Seperti biasa gue pakai Kiss Beauty. Pakai Kiss Beauty nih guys. Alis kecintaan. Kok alis sih? Maksudnya buat bikin alis kecintaan gue. Ntar kapan-kapan mungkin habis ini kali ya gue bikin tutorial bikin alis. Aku udah berkali-kali bilang kalau bikin alis itu dari sini, dari sini. Jangan dari sini. Kalau ditanya alisnya kalau berbat pakai apaan, nggak pakai apa-apaan, nggak pakai minyak, kemiri atau apapun. Memang pure ini alisnya panjang. Pernah dicukur nggak? Nggak pernah dicukur, nggak pernah dicabutin, nggak pernah sama sekali. Nikah pun kalau nggak salah 2017 itu nggak dicukur-cukur segala, dan gue bukan yang cukur-cukur gitu, suka nyukur maksudnya rutin gitu. Kalau mau ditambahin foundation sih boleh sih pinggirannya, tapi gue enggak buat narsirnya. Baru kali-kali bilang aku juga suka pakai ini doang sih. Awet banget tau ini, awet banget. Coba aja cari di e-commerce, namanya Kiss Beauty. Ini kayaknya produk Korea gitu deh. Nah, ininya bisa kalian bikin jadi kayak alis serut gitu. Sesimpel ini bikin alisnya. Tapi kalau mau ribet, kadang gue suka lama juga ngukirnya. Entahlah apa yang gue ukir alis itu, kenapa bikinnya sampai lama banget. Tapi kadang enggak juga sih. Tuh kelihatan banget kan alis ya. Sebenarnya gue tanpa bikin alis pun alisnya udah kayak tergolong yang bulunya banyak ya, tebel sampai sini malahan. Ini kalau dipegang ininya ada juga, tapi nggak terlalu kelihatan. Jadi kalau gue keluar sebenarnya tinggal kayak garis-garisin doang sih, cuman kayak digambar-gambar gitu, terlalu medok-medok banget gitu. Apa kabar kalian semuanya teman-teman? Semoga selalu sehat selalu ya. Kayak mengisi acara kawinan ya. Semoga teman-teman sehat selalu. Doa gue itu deh pokoknya buat kita semua ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
gimana gitu ya sekarang kondisinya, jadi di rumah aja nggak kemana-mana. Kalian pada sibuk apa sih? Mungkin boleh komen di kolom komentar ya teman-teman. Dan mungkin teman-teman ada request aku kasih tips-tips apa, boleh silahkan. Nanti kalau aku bisa kejar tayang alis kejar tayang gue requestan temen-temen bisa aku langsung upload, kalau nggak di share di Instagram. Follow Instagram aku juga ya, Facebook, dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Sahabatku, cintaku, teman-temanku, onlineku, bye. Ya ada deh alisnya. Udah jadi deh. Sekarang kita ke eyeshadow ya teman-teman. Eyeshadownya aku pengen bikin yang coklat-coklat aja deh, nggak usah terlalu budak-budak banget ya teman-teman. Bikin eyeshadow. Look ini bisa teman-teman pakai buat pergi kondangan juga sebenarnya bisa. Yang suka makeup nggak terlalu tebel-tebel banget, atau buat acara ketemuan sama teman nanti ketika udah nggak pandemi atau udah nggak PSBB lagi ya, kalau mungkin mau makeup sama teman-temannya tuh bisa banget, sesederhana itu sih, maksudnya nggak terlalu rempong. Ini kalau kata Instagram demi konten ya gitu. Sebenarnya kalau gue paling cepet itu pakai tangan, pakai tangan paling cepet itu ya. Pakai tangan biasanya, pakai tangan paling cepet dah itu. Jadi yang soft aja gitu ya.
sama ngobrol-ngobrol dong guys, teman-teman semuanya. Udah banyak produk-produk kosmetik yang baru ya teman-teman ya. Jadi memang kayaknya gue banyak ketertinggalannya sih sebenarnya enggak, tapi gue tuh sebenarnya orangnya tipenya beli yang seperlunya aja, kalau udah habis baru gue beli, karena gue bukan influencer ya guys. Jadi gue tuh hanya sharing tips-tips ke teman-teman. Gue berusaha pengen sesuai sama looknya gue, maksudnya muka, porsi gimana, bagus atau enggak gitu ya. Jadi kita saling berbagi, saling share, jadi bukan gimana gitu, karena memang belum sampai ke sono, maksudnya belum sampai ke sana gimana. Produknya masih gue pakai, masih cinta-cinta. Masih yang lama produknya, produk gue pribadi sih yang lama-lama. Dikit aja highlighter, dikit aja biar kelihatan fresh aja ya teman-teman. Mau meduk juga boleh, silakan. Highlighter juga boleh. Oke, next kita bikin lipstick. Aku mau bikin ombre hari ini gitu ceritanya. Aku pakai dari Implora. Aku udah pernah review ya guys, mungkin teman-teman bisa tonton ya videonya gitu ya. Aku pakai Implora dan lip tint dari Implora juga tuh. Suka banget sama Implora. Sebelumnya yang udah pernah aku kasih tahu juga, bibirnya dibersihkan dulu, maksudnya dibersihkan, kulit matinya dibersihkan dulu, atau teman-teman scrub atau pakai apa gitu, jadi terlihat lebih lembab ya teman-teman, lebih bagus gitu. Terus kita tap-tap sedikit pakai dikit aja pinggiran bibirnya itu, tap-tap, jangan sampai ke tengah, pinggirnya aja. Warnanya lebih soft, bagus deh. Ini lip tint yang red wine. Jadi deh
looknya. Kira-kira apa lagi yang kurang teman-teman? Enggak ya, udah cukup teman-teman. Oh iya, aku mau pakai bulu mata dikit, maksudnya pakai bulu mata ya. Tapi kalau gagal, kalau fail, mohon maaf ya teman-teman, saya tidak lagi pakai bulu mataan ini soalnya, mohon maaf. Selesai perbulu mataannya. Tadi cuma nambahin bulu mata sama sedikit eyeliner aja teman-teman. Ini udah proses finishnya. Tada, boleh sedikit tambahin apa namanya, maskara biar jadi deh looknya hari ini, look bersama Eka sambil ngobrol-ngobrol di YouTube. Dan produk yang gue pakai sebenarnya beberapa produk drugstore ya teman-teman ya, kayak gini. Terus jadi lapisan bulu matanya, terus gue pakai bedaknya tuh ada Emina sama Mars gitu. Terus gue pakai eyelinernya Vocalour, sama tadi lipstiknya Implora ya. Jadi semoga tips-tipsnya berguna, dan terima kasih sudah menemani ngobrol-ngobrol siang hari ini. Siang ya, ini gue bikin kontennya siang, ngobrol-ngobrol siang. Semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe teman-teman, biar teman-teman update sama video-video terbaru dari aku. Thank you teman-teman, thanks for watching, dan bye-bye.